Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Perkenalkan, saya Elsandra Eka Putra dari Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini akan menyampaikan strategi pembelajaran agenda 3 pengendalian pekerjaan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Nah, di sini yang akan saya sampaikan itu ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan dasar pelaksanaan, tahapan jam pelajaran dan waktu pelaksanaan PKP, struktur kurikulum PKP, keterkaitan agenda dalam PKP, serta pendalaman agenda 3, yaitu pengendalian pekerjaan. Nah, yang pertama kita lihat adalah dasar pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas. Yang pertama yaitu Peraturan Dan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, serta Peraturan Dan RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perlan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Dan yang ketiga, Keputusan Kepala RI Nomor 1 K1 Tahun 2003 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan Keputusan Kepala RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah tahapan pelaksanaan PKP dengan blended learning. Tahapan yang pertama adalah pembelajaran mandiri selama 66 jam pelajaran, kemudian e-learning selama 96 pelajaran, yaitu terdiri dari sinkronus 30 jam pelajaran dan asinkronus 66 jam pelajaran. Dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, pembangunan komitmen bersama selama 27 jam pelajaran setara dengan 3 hari pelatihan. Dan berikutnya adalah pembelajaran klasikal tahap 1 sebanyak 154 jam pelajaran, dan berikutnya adalah aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Itu agak lama, yaitu 540 jam pelajaran, dan tahap berikutnya adalah pembelajaran klasikal tahap 2. Dan tahapan pelaksanaan PKP dengan klasikal. PKP dengan klasikal ini dilaksanakan selama 851 jam pelajaran atau setara dengan 96 hari pelatihan, yaitu dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama, pembelajaran klasikal tahap 1 sebanyak 289 jam pelajaran, learning tahap 1 540 jam pelajaran, dan pelatihan klasikal tahap 2 selama 22 jam pelajaran. Kemudian tahapan pelaksanaan PKP dengan distance learning, yaitu pembelajaran mandiri selama 66 jam pelajaran setara dengan 22 hari pelatihan. Kemudian tahap berikutnya adalah e-learning tahap 1 96 jam pelajaran setara dengan 12 hari pelatihan. Kemudian pembangunan komitmen bersama selama 27 jam pelajaran setara dengan 3 hari pelatihan. Lanjutkan tahap berikutnya di e-learning tahap kedua, yaitu 154 jam pelajaran setara dengan 15 hari pelatihan. Dan tahapan yang kelima adalah aktualisasi kepemimpinan pelayanan, di mana peserta itu akan mengikuti aktualisasi di tempat pelaksana peserta. Kemudian selama 540 jam pelajaran atau setara dengan 60 hari pelatihan. Dan tahap terakhir adalah e-learning tahap ketiga, yaitu selama 22 jam pelajaran. Berikutnya adalah struktur kurikulum. Struktur kurikulum pada pelatihan pengawas ini ada 3 kelompok pelatihan, yaitu yang pertama kelompok mata pelatihan inti yang terdiri dari agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, kemudian agenda kepemimpinan pelayanan, kemudian agenda pengendalian pekerjaan, dan yang keempat agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu kelompok mata pelatihan dasar
yang terdiri dari rumpun penguatan pola pikir atau mindset dan rumpun pemerintahan digital atau e-government. Dan yang ketiga kelompoknya adalah kelompok mata pelatihan pilihan. Itu ada beberapa mata pelatihan pilihan yang tersedia di LMS. Contohnya manajemen pemerintahan, hak asasi manusia, pengadaan barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi hijau, pengawasan berbasis risiko, serta pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Nah, di LMS itu terdapat 6. Silakan peserta memilih 3 daripada mata pilihan tersebut. Yang kemudian ringkasan dari mata pelatihan yang akan disampaikan, yaitu yang pertama mata pelatihan komunikasi dalam pelayanan publik. Di dalam komunikasi pelayanan publik ini akan disampaikan yaitu akan membekali peserta pelatihan dengan kemampuan menjelaskan dan menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan untuk pengendalian pekerjaan menuju pelayanan publik yang optimal. Nah, di sini ada materi pokoknya: komunikasi dalam kepemimpinan organisasi, komunikasi efektif, komunikasi publik, serta praktik komunikasi publik yang efektif. Yang kedua mata pelatihannya adalah perencanaan kegiatan pelayanan publik, yaitu akan membekali peserta untuk mampu menyusun atau membuat perencanaan kegiatan pelayanan publik yang tentunya berdasarkan unsur-unsur yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan. Di sini ada materi pokoknya: kegiatan pelayanan publik organisasi, pengelolaan sumber daya dan penyusunan tim pelaksana kegiatan, pemetaan peran dan strategi komunikasi terhadap pemangku kepentingan, kemudian surat keputusan kegiatan. Kemudian yang ketiga mata pelatihannya adalah penyusunan RKA pelayanan publik, di mana di sini nanti peserta akan diberikan pembekalan yaitu tentang bagaimana cara mengidentifikasi inisiatif dalam rencana kerja yang sesuai dengan tupoksi serta menyusun rencana kerja anggaran. Kemudian yang keempat adalah mata pelatihan publik digital, pelayanan publik digital, yaitu membekali peserta dengan kemampuan memahami dan menguasai konsep serta praktik pelayanan publik digital. Nah, di sini materinya ada konsep dan kebijakan pelayanan publik digital, jenis pelayanan publik digital, komponen utama dalam pengembangan pelayanan publik yang berbasiskan TIK, serta tantangan implementasi pelayanan publik digital. Mata pelatihan yang keempat adalah manajemen mutu, yaitu membekali peserta dalam pengetahuan tentang manajemen mutu serta penerapan teknik pengendalian mutu. Yang keenam mata pelatihannya adalah manajemen pengawasan. Nah, di sini akan membekali peserta dengan pengetahuan tentang manajemen pengawasan untuk kemampuan mencegah terjadinya temuan pengawasan dan membangun good governance dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, di sini materinya nanti ada manajemen pengawasan, konsep manajemen pengawasan, SPIP dan APIP. Serta yang terakhir di dalam agenda 3 ini materinya adalah pengendalian pelaksanaan kegiatan, yaitu peserta akan dibekali kemampuan untuk memahami pelaksanaan monitoring dan analisis hasil mentoring melalui analisis substansi kontrak pekerjaan, pengadaan barang dan jasa dalam rangka pengendalian pelaksanaan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa. Nah, itulah ringkasan agenda yang akan disampaikan pada mata pelatihan atau mata agenda pengendalian pekerjaan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.